Di laga penuh tensi seperti match Garuda Yaksa versus PSMS Medan, ya, ada gol yang dianulir, ada gol yang disahkan, injury time sampai 12 menit, dan penuh dengan drama-drama dan juga VAR yang dilihat dan juga tidak dilihat oleh wasit. Apa ini kena setel atau bagaimana ini ya? Tapi begitu pun Papatola secara objektif akan mencoba mereview match dan memberikan analisa taktikal atas laga yang baru saja berlangsung tadi. Ya, kita mengakui kalah 1-2 dari Garuda Yaksa. Namun banyak hal-hal yang menurut kita sebetulnya tidak perlu terjadi di pertandingan tersebut. Tapi sebelum kalian mendengarkan ataupun menonton video ini secara tuntas, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Dan di sini, ya, di sudut kanan atas ada buku yang sudah Papa Tola buat, judulnya The Unseen World Cup. Tapi ini akan Papa Tola terbitkan dalam bentuk e-book sehingga harganya bisa sangat-sangat terjangkau sobat. Nanti kan minggu depan akan kita launching ya. Terima kasih sobat, kita akan mulai saja review match, tidak panjang lebar, tidak banyak-banyak ya, karena memang tadi Papa Tola juga barusan live reaction, jadi secara stamina juga terkuras ini. Tapi yang pasti memang mental Garuda Yaksa boleh dikatakan sangat tangguh ya, mental juara ini. Karena di hadapan pendukungnya sendiri tadi, ataupun jadi tuan rumah, bagaimana dia ditekan oleh PSMS Medan sejak menit awal, namun dengan kedewasaan taktikal, ketahanan mental, dan efektivitas membaca momentum pertandingan, Garuda Yaksa bisa membalikkan keadaan. Setelah sebelumnya ya, PSMS unggul 1-0 di babak kedua ya, di menit-menit awal. Kita tahu bahwa babak pertama, kedua, kesebelasan melakukan apa namanya ya, adu sabar dan juga adu struktur. Kedua tim sama-sama menurunkan formasi 4-3-3 namun dengan pendekatan yang sangat kontras. Hamid Mulyono ya, coach dari Garuda Yaksa, dia mencoba menguasai ritme permainan lewat build up pendek dan lini belakang. Kita tahu bagaimana pergerakan Asep Berlian dan juga Amanda Cigi tadi sangat berperan sekali sebagai poros keseimbangan tim. Kemudian Andik Firmansyah dan Feby Eka benar-benar diberi kebebasan oleh coach Hamid Mulyono untuk bergerak di help space untuk menopang Everton. Jadi ini berbanding terbalik dengan PSMS Medan yang tampil lebih terorganisir tanpa bola, tapi garis pertahanan mereka rapat, di mana Kim Jo Hing ya, Kim Jeng Ho yang memimpin lini belakang secara disiplin. Terus PSMS juga menerapkan mid block compact. Ini yang kemudian membuat Garuda Yaksa harus mengalirkan bola ke sisi sayap yang kemudian sangat cepat ya ditutup oleh fullback PSMS. Akibatnya di babak pertama dominasi Garuda Yaksa ini lebih bersifat di teritorial ya ketimbang progresif. Peluang bersihnya sangat-sangat minim dan laganya justru diwarnai dengan tensi tinggi sehingga melahirkan 3 kartu kuning di babak pertama. Dan PSMS sebetulnya punya peluang yang bagus di babak pertama ya, namun sayang belum beruntung sehingga skor hanya bermain imbang 0-0 di babak pertama. Di babak kedua, Garuda Yaksa mulai meningkatkan garis tekan dan lebih agresif dalam duel second ball ya. Dan sebuah momen penting terjadi ketika Everton terlibat dalam proses gol yang dianulir VAR. Memang kalau golnya Andik sih bagus ya. Tapi sebelum Everton menguasai bola sepenuhnya, dia duel udara, ada dorongan yang dia lakukan terhadap Erwin Gutawa. Itu yang membuat kemudian wasit menyatakan gol dianulir. Dan secara regulasi menjadi titik balik psikologis. Nah, tidak lama berselang setelah kebobolan tadi, justru PSMS yang mencuri gol lebih dulu di menit 70. Skema bola mati dieksekusi dengan sangat rapi, di mana Dani Saputra, pemain yang cukup rajin sepanjang permainan, terus bergerak, terus membuka ruang, terus mencoba menusuk pertahanan dari Garuda Yaksa, akhirnya berhasil memberikan umpan yang akurat melalui tendangan sudut dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Felipe Cadenazzi yang sudah ada 4 pertandingan absen karena sanksi.
Dan kali ini dia langsung mencetak gol, memenangkan duel udara ya. Dia menang tadi atas Rudi Rajak. Dan gol ini menjadi bukti efektivitas PSMS dalam memanfaatkan momen meski secara penguasaan bola mereka kalah. Dan gol ini sebenarnya sempat membuat stadion terdiam ya. Karena tim tamu berhasil mencuri gol. Namun kemudian Everton melakukan titik balik psikologis dan respon Garuda Yaksa juga sangat cepat. Bagaimana mereka langsung meningkatkan intensitas serangan terutama lewat set piece dan crossing ke area kotak penalti. Hanya 9 menit setelah gol PSMS tadi, Everton berhasil menjundul bola hasil tendangan bebas. Nah, pertanyaan Papa Tola adalah, wasit berkoordinasi, berkomunikasi dengan wasit VAR. Lama sekali, ada sekitar 5 menit lebih. Kemudian di dalam replay yang kita saksikan di video.com tadi, pemain nomor 27 ada di depan dan juga melakukan gerakan sundulan. Meskipun kemudian yang mendapatkan bola adalah Everton yang berada di belakangnya. Pertanyaannya, apakah itu offside ataukah itu onside? Dan kemudian wasit setelah sekian lama berkomunikasi tidak pergi ke layar monitor, hanya sekedar berkomunikasi saja, berkomunikasi dan kemudian menyatakan gol sah dan pertandingan dilanjutkan. Papa Tola kembalikan kepada pemirsa seperti apa kira-kira situasi yang ada tadi di pertandingan. Yap, pertandingan berlangsung terus dan kemudian skor jadi 1-1, tapi merubah mental jadinya ya. Garuda Yaksa semakin percaya diri, PSMS mulai kehilangan ritme kontrol permainan. Dan kesalahan fatal terjadi di menit-menit akhir. Bagaimana di menit 90 plus 5 ya. Kesalahan di lini tengah PSMS dimanfaatkan sempurna oleh Taufik Hidayat. Aksi solorannya menembus ruang kosong dan kemudian melakukan penyelesaian klinis. Jadi 12 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit juga perlu kita ingat-ingat apakah sampai segitunya gitu ya. Tapi yang pasti kita menghormati Papa Tola secara pribadi, menghormati hasil pertandingan. Walaupun ada kekecewaan ya dengan permainan tadi, pertandingan tadi. Tapi memang di satu sisi Papa Tola akui Garuda Yaksa permainannya sangat bagus. Kemudian aksi aksi dari Everton dan juga Andik Firmansyah harus diakui memang. Kedua pemain ini sangat-sangat menyulitkan pertahanan dari PSMS Medan. Jadi secara kekuatan kedua tim ya, Garuda Yaksa unggul dalam mentalitas dan daya juang. Kemudian secara variasi serangan, mereka bukan lebih hidup sebenarnya, tapi lebih punya variasi meskipun yang melakukan hanya 2 atau 3 orang saja. Nah, Everton benar-benar berfungsi sebagai poros serangan sekaligus juga menjadi eksekutor bola-bola mati yang sangat handal. Bagaimana mereka melakukan penguasaan bola sebesar 54% dan menunjukkan kontrol permainan. PSMS Medan sebenarnya struktur bertahannya sangat solid hingga menit akhir. Ya, bagus bertahannya. Transisi menyerangnya juga efektif, terutama melalui Dani Saputra. Tapi ini tadi ada masalah di konsentrasi ya. Konsentrasi dan fokus di injury time. Jadi ini PR bagi Coach Eko untuk terus mengasah tim karena kita masih punya satu pertandingan di putaran kedua menghadapi Bekasi yang akan bermain di kandang nanti di Stadion Sumatera Utara, dan baru kemudian akan ada putaran ketiga. Jadi sobat-sobat, itu saja yang bisa Papa sampaikan secara kesimpulan. Kemenangan 2-1 atas Garuda Yaksa atas PSMS Medan ini adalah cerminan tim yang siap ya untuk bermain di papan atas dan siap untuk juara. Tidak panik saat tertinggal, kemudian tetap berani menekan dan mampu memanfaatkan detail-detail kecil. Walaupun secara konsentrasi PSMS juga goyah konsentrasinya akibat gol pertama Everton ya, yang secara pengamatan kita dari replay sebenarnya ada unsur offside-nya, terutama pemain yang nomor 27 ya. Oke sobat-sobatku, terima kasih. Itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komen-komen terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.